Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian surah Al-Kahfi yang kita sampai pada bagian akhir ayat yang terpenting, ayat yang penting-penting untuk segera diketahui yang ada dalam surah Al-Kahfi ini. Kemarin sudah disampaikan ayat yang ke-49 ya dari surah Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا wala yazlimu rabbuka ahada. Sudah diterangkan tafsir ayat ini ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa nanti akan diletakkan, maksudnya akan diberikan sebuah kitab. Kitab itu yakni kitab catatan amal manusia. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang berdosa itu, mereka orang-orang yang merasa takut terhadap apa yang ada dalam kitab tersebut. Membaca rapotnya sendiri itu takut. Padahal itu rapot ya hasilnya dia sendiri. Lalu mereka akan mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini tidak meninggalkan yang kecil dan tidak juga yang besar, melainkan dia mencatatnya. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka mendapati apa yang mereka perbuat ada dalam kitab itu, hadir. Jadi semua yang kita perbuat, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, nanti akan kita lihat sendiri di sana. Nah, bagian akhir dari ayat ini, wala yadzlimu rabbuka ahada. Dan tidak akan mendolimi Rabbuka, Rabbmu, Tuhanmu, pemeliharamu, wahai Muhammad, ahadan, seorang pun. Maksudnya Allah akan mengadili manusia sesuai dengan yang tercatat dalam kitab catatan amal perbuatan tadi, ya. Dan Allah memberi keputusan dengan adil, tidak mendolimi satu manusia pun.
Berbeda dengan keputusan pengadilan yang ada di dunia ini, kadang-kadang tidak adil atau kurang adil atau melukai rasa keadilan. Nah, di sana tidak akan terjadi. Ini penjelasannya ya. Jelas sekali dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Ya, wa wudi al-kitab, akan diletakkan kitab, yaitu kitabul a'mal, bukan kitab yang lain, kitab catatan amal perbuatan manusia. Lalu kamu akan melihat orang-orang berusaha itu merasa takut terhadap apa yang ada dalam kitab itu yang berisi min a'malihim as-sayyi'ah, dari amal-amal mereka yang jelek, wa af'alihim al-qabihah, wa af'alihimul qabihah, dan berisi perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Amal-amal jelek mereka, perbuatan-perbuatan mereka yang buruk akan tertulis di sana. Wa yaquluna ya wailatana, dan mereka akan berkata ya hasratana, kata Ibnu Katsir. Wa wailatana, wa wailana, aduhai ruginya kami. Wa wailana, aduhai celakanya kami, ala ma farratna fi a'marina, atas apa yang kami telah tinggalkan dalam umur-umur kami. Jadi mereka menyesali diri sendiri ketika mereka hidup mengisi umur hidupnya itu dengan cara yang salah. Mengisi umur hidup waktu dalam umur mereka itu dengan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang jahat. Nah, makanya kita jangan sampai mengisi umur kita ini dengan perbuatan yang buruk atau perbuatan yang jelek. Nanti kita akan menyesal di sana. Padahal penyesalan di sana sudah tidak ada gunanya. Ya, semua penyesalan itu tidak ada gunanya sebenarnya. Biasanya orang menyesal belakangan, tidak ada orang menyesal itu di depan, tidak ada. Jadi hati-hati nih saudara sekalian, ini ayat ini luar biasa ini. Banyak orang ya sadar, kadang-kadang kita pun lupa. Ngomongin orang, lupa, padahal itu tulis oleh malaikat itu. Omongan kita itu. Masih ingat ayatnya kan? Ini dalam surat Qaf itu loh. Masih ingat atau masih lupa? Ya, masih lupa. Ini loh, surat Qaf itu surat yang ke-50. Ayatnya sekitar 13 kalau enggak salah ini. 16 ya. Ayat 16. Ini loh, Allah berfirman ini. Sekarang udah jarang dibaca ini imamnya. Sekarang kita jarang membaca surat Qaf, padahal isinya luar biasa ini. Nih, saya ingatkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insan. Walaqad, dan sungguh-sungguh, khalaqna, kami telah menciptakan al insan, manusia itu. Allah bilang, Allah mengatakan, dan kamilah yang telah menciptakan manusia itu. Wa na'lamu, dan kami mengetahui, ma tuwaswisu, apa yang dia berbisik-bisik, bihi, dengannya, apa yang dia bisik-bisikkan oleh nafsuhu, dirinya. Jadi wa na'lamu, dan kami mengetahui ma, apa yang nafsuhu, dirinya manusia tadi, tuwaswisu, membisik-bisikan, bihi, dengan bisikan-bisikannya. Jadi bisikan-bisikan kita itu belum terucap dengan suara keras, itu diketahui sudah oleh Allah. Jangankan yang dibisikkan, yang ada dalam hati kita, masih terpendam dalam hati kita yang orang tidak tahu, itu Allah sudah tahu kok. Ya, lalu Allah menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami ini lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya. Urat leher manusia ini Pak, Allah menyebut al-warid. Urat yang biasa kalau pada binatang itu disembelih sampai putus. Kalau kita menyembelih
binatang kurban. Nah ini urat leher kita kan melekat pada tubuh kita, nempel. Dan itu yang membuat kita bisa hidup kalau dia masih jalan darahnya. Itu kata Allah, aku lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Maksudnya Allah tuh sangat mengetahui setiap manusia ini. Yang kadang-kadang manusia dia tidak mengetahui tentang dirinya sendiri. Kan ada manusia kadang-kadang orang tuh nggak tahu tentang dirinya. Tunggu dulu, kamu kok ngomong begitu tuh? Kamu nggak sadar kah? Omongan kamu itu menyakiti orang loh. Kadang-kadang kita begitu kan. Baru sadar, oh iya kenapa tadi aku bilang begitu sih? Aduh menyesal. Udah terlambat, udah terucap. Itu. Lalu Allah menyatakan, Iyatalaqal mutalaqqiyan, ketika bertemu dua yang bertemu. Ketika bertemu al mutalaqqiyan, dua yang bertemu. Dua malaikat yang selalu bertemu. Karena yang satu berada di sebelah kanan kita, yang satu sebelah kiri kita. Ya, selalu bertemu lah. Anil yamin, dua yang bertemu itu di sebelah kanannya manusia, wa anis shimal, dan di sebelah kirinya manusia, qaidun, duduk. Maksudnya menyertai manusia itu. Kalau dia duduk ya malaikatnya kok duduk. Apa yang dikerjakan dia waktu duduk ini? Dengerin apa tidur nih? Ditulis, Masya Allah. Lalu Allah menyatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu, tidaklah dia melafalkan. Yalfidhu itu dari kata lafadho yalfidhu, melafalkan, mengucapkan. Tidaklah manusia mengucapkan min qaulin, dari sesuatu ucapan, dari sesuatu perkataan, illa kecuali ladaihi, di sisinya, di hadapan dia ada raqibun atid, ada raqib yang atid, ada raqib, ada atid. Maksudnya raqibun itu malaikat yang selalu mengawasi, atidun malaikat yang selalu siap sedia menulis, melakukan pekerjaannya. Jadi raqib, atid itu kita selama ini mengenal sebagai nama malaikat. Ya, malaikat yang ada di kanan kiri kita ini. Cuma kita nggak lihat dia. Ada di kanan kiri kita, nulis. Tugasnya menulis. Menulis setiap manusia. Jadi malaikat raqib, atid itu banyak sekali. Setiap manusia ini didampingi dua malaikat. Yang kata Allah, setiap dia mengucapkan satu perkataan, ditulis ucapan apa. Dan itu berlangsung terus-menerus sejak manusia tadi balik. Mulai dicatat amal perbuatan manusia ketika dia sudah balik, sudah umur 15 tahun. Kalau belum balik oleh Allah, tidak dicatat. Kata Nabi, rufi al-qalam, diangkat pena malaikat dari menulis perbuatan manusia. Ya, di waktu dia masih anak-anak, atau di waktu manusia itu sedang tidur, atau ketika manusia itu dalam keadaan tidak sadar atau lupa. Kalau manusia itu lupa, tidak sadar, koma, tidur, atau masih anak-anak, apa yang dilakukan di masa-masa seperti itu, di waktu seperti itu tidak ditulis oleh malaikat. Ya, dan itu berlangsung sejak manusia itu balik sampai kapan? Wajaat, sampai dan pasti datanglah sakratul maut. Sakaratul maut. Sakaratul maut itu ya orang tersedak waktu mau mati itu. Orang mau meninggal dunia kan nafasnya satu-satu, mulai putus-putus. Dan pasti datanglah sakratul maut bil haq, dengan benar. Zalika, itulah ma kunta, apa yang engkau wahai manusia ada minhu, darinya, tahidu, lari. Kamu manusia selalu lari dari sakratul maut. Manusia itu kepingin tidak mati. Tapi kalau sudah datang waktunya kematian,
Tidak bisa lagi dihindari. Nah ini loh Pak, makanya kita hati-hati jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang mengakibatkan dosa, yang dosa itu tidak lain akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Makanya manusia nanti akan menyesal ketika dia membaca kitabnya itu, kitab amal perbuatannya. Dia menyesali apa yang sudah dia lewatkan di dalam umur-umur mereka. Ya. Sehingga mereka mengatakan mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mengapa ini kitab tidak meninggalkan perbuatan yang kecil dan tidak perbuatan yang besar kecuali dia menulisnya? Kenapa ini buku ini menulis semua perbuatanku? Masa perbuatanku yang kayak gini aja ditulis? Ditulis Pak. Nanti nih 2024 nih sampai milih siapa, milih partai apa? Ditulis loh itu oleh Allah itu. Dan kalau itu menimbulkan bahaya terhadap muslimin, pilihan kamu itu berdosa kamu selama-lamanya sudah. Yang main-main soal milih itu. Jadi saudara sekalian, mari kita berusaha ya supaya jangan nanti menjadi orang-orang yang seperti disebut oleh Allah dalam ayat ini. Mereka menyesali perbuatannya sendiri yang mereka lakukan sendiri. Itu rapotnya jelek ya karena dia sendiri yang bikin jelek rapotnya. Kenapa di waktu belajar kemarin gak sungguh-sungguh? Karena waktu ujian mau ulangan gak belajar. Ya, sehingga nilainya jadi jelek. Kan begitu. Ini mereka menyesali. Kenapa buku ini tidak meninggalkan perbuatan kecil dan tidak perbuatan kecil kecuali dia menulisnya? Itu. Nah, terus di belakang ayat ini Ibnu Katsir menyampaikan sebuah hadis yang kemarin mau saya sampaikan. Ini hadisnya sekarang saya sampaikan. Warawat Tobroni dan telah meriwayatkan sebuah hadis Imam At-Tobroni. Nah, Tobroni. Ahli hadis itu banyak sekali Bapak-bapak Ibu dan sekalian. Yang paling terkenal kan Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim, kemudian Imam Ahmad, kemudian Imam Malik ya dengan kitabnya Al-Muwatta, Imam Ahmad dengan kitabnya Musnad Imam Ahmad, Imam Bukhari dengan kitabnya yang paling sahih, kitab Sahih Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim dengan kitab Sahih Muslimnya, kemudian Imam Abu Dawud dengan kitabnya Sunan Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dengan kitabnya Sunan At-Tirmidzi, ya, kemudian Imam Ibnu Majah dengan kitabnya Sunan Ibnu Majah, kemudian Imam Ad-Darimi dengan kitabnya Sunan Ad-Darimi, kemudian Imam Ibnu Hibban, Imam banyak sekali termasuk Imam Tobroni ini. Imam Tobroni kitabnya kecil, cuma dua kitab. Saya punya kitabnya itu ya. Warawat Tobroni dan telah meriwayatkan Imam At-Tobroni bi isnadihi dengan sanadnya al-mutaqaddam. Ya, al-mutaqaddimi yang telah lewat dengan sanad yang telah lewat fil ayati qablaha yang disebut dalam ayat sebelum ayat ini. Ya, ini kata Ibnu Katsir. Ila Sa'd bin Junadah. Imam Tobroni meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Sa'ad bin Junadah. Jadi yang menyampaikan hadis ini sahabat Nabi Sa'ad bin Junadah. Qala sahabat Nabi ini bercerita, lama ketika faragha telah selesai. Siapa yang selesai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW telah selesai min ghazwati Hunain, dari perang Hunain. Ketika Rasul sudah selesai perang Hunain, jadi Rasul itu ikut perang, Pak. Rasulullah selesai dari perang Hunain, kata sahabat Nabi ini, nazalna, kami pun turun, maksudnya singgah, turun atau singgah di Kofron. Kofron minal ad, sebuah tempat dari bumi. Kofron itu suatu tempat yang tidak ada tanamannya, tidak ada apa-apanya, kosong, nggak ada barang-barang yang bermanfaat, tidak ada tanaman yang tumbuh, tidak ada. Tanah yang tandus, minal ardi, dari bumi ini. Kami turun sehingga di suatu tempat yang tandus,
laisa fihi syai', tidak ada pada tempat itu sesuatu apapun. Jadi tidak ada apa-apanya, kosong. Enggak ada rumah, enggak ada pepohonan, pohon kurma, pohon anggur, enggak ada. Binatang, unta apapun enggak ada. Faqalan nabiyyu, lalu bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda begini, ijma'u, kumpulkanlah, kata beliau kepada para sahabatnya yang ikut perang Hunain. Kumpulkanlah, apa yang beliau perintahkan ini? Man wajada udan, siapa yang mendapatkan sebuah kayu. Udan ini kalau kita lihat di kamus diartikan apa ini? Ud. Tongkat, batang kayu. Ya. Man wajada udan, siapa yang mendapatkan satu batang kayu yang sudah tergeletak gitu, bukan yang masih tegak, bukan. Falyati bih, maka silahkan dia datang dengan membawanya. Wa man wajada hatoban, dan siapa yang mendapatkan satu kayu bakar, au syai'an, atau sesuatu, falyati, maka silahkan dia datang bihi, dengan yang dia temukan tadi. Jadi Nabi memerintahkan semua sahabatnya, ayo semuanya pergi cari apa saja, kumpulkan ke sini. Dapat apa saja sudah, dapat tulang kah, dapat batu kah, dapat apa saja yang kamu dapatkan, bawa sini, kumpulkan di sini. Qala, berkata sahabat Nabi tadi yang bercerita ini tadi, fama kana, maka tidak ada illa kecuali saatun, sesaat, hatta ja'alnahu, sampai kami menjadikan rukaman, tumpukan. Jadi maksudnya para sahabat satu-satu cari-cari ke sana kemari, mencari kayu, mencari apa yang mereka temukan, terus dibawa di hadapan Nabi, dikumpulkan situ. Sehingga tidak lama, karena sekarang nggak ada barang yang bisa dicari. Tidak lama kemudian kami pun sudah berhasil mengumpulkan satu tumpukan yang kami temukan. Faqala, maka bersabdalah an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda begini, atarauna hadza, apakah kalian melihat ini? Kalian sudah melihat ini? Ini sesuatu barang yang kalian kumpulkan, sudah kalian lihat semuanya ini ya. Fakadzalika, maka begitulah, tujma'u, akan dikumpulkan adzunub, semua dosa-dosa, alar rajuli, atas tanggungan seseorang, minkum, diantara kalian, kama, sebagaimana jama'tum hadza, kalian telah mengumpulkan tumpukan ini. Jadi setelah orang-orang itu datang mengumpulkan, taruh di situ, datang mengumpulkan, taruh di situ, itu ya. Nabi bertanya, kamu sudah lihat ini? Sesuatu yang kamu temukan dan kamu kumpulkan di sini? Udah ya, lihat ya. Nah, begitulah kata Nabi. Nanti dosa-dosa kamu akan dikumpulkan, dosa-dosa seseorang di antara kalian semua akan dikumpulkan dalam kitab catatan amalannya, sebagaimana kalian mengumpulkan barang-barang ini tadi. Tuh. Lalu Nabi mengatakan, falyattaqillah, maka hendaknya bertakwalah kepada Allah, rajulun, seseorang. Maka seseorang hendaknya bertakwa kepada Allah, wala yudnif, dan janganlah dia melakukan satu dosa pun. Janganlah dia melakukan satu dosa, soghiratan, walaupun itu cuma dosa kecil. Wala, dan jangan pula kabiratan, dosa yang besar. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya dia, dosa yang kecil maupun dosa yang besar itu, muhsotun, akan ditampung, dikumpulkan, dicatat, alaihi, atasnya, akan dicatat di kitab catatan amal perbuatan tadi. Jadi maka dari itu bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, marilah kita semuanya, saya yang ngomong juga termasuk, setiap kali kita berkata sesuatu, ingat yang kita ucapkan ini menghasilkan pahala atau menghasilkan dosa. Kalau menghasilkan pahala, alhamdulillah. Kalau menghasilkan dosa, istighfar cepat-cepat sama Allah dan jangan diulangi lagi. Ketika kita kumpul-kumpul ya, kadang-kadang kita ngobrol-ngobrol gitu ya, lama nggak ketemu dengan kawan, ini Pak Didi lama nggak ketemu, misalnya ketemu ngobrol udah kita, kemana aja pian ini, lama kada kesini nih, ngobrol, akhirnya lupa, terus akhirnya ngomongin orang, misalnya kayak begitu.
Istighfar, astagfirullah. Tadi kita salah ngomong. Astagfirullah. Dengan istighfar itu dihapus dosa kita. Tuh ya. Jadi Nabi mengatakan begitu. Lalu ayat kalimat terakhir dari ayat ini berbunyi wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka perbuat hadir, ada. Ini kalimat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, maksudnya manusia akan mendapati apa yang mereka lakukan di dunia ini hadir, datang, tertulis dalam kitab catatan amal perbuatan tadi, min khairin au syarrin, baik itu dari perbuatan yang baik maupun dari perbuatan yang buruk. Kama qala ta'ala, ayat ini wa wajadu ma amilu hadira, ayat ini maknanya sama kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran yang sering dibaca Pak Amir ketika ngimami ini ayat ini. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Yauma, pada suatu hari, tajidu akan mendapati kullu nafsin, setiap diri, ma'amilat, apa yang telah dia perbuat, min khairin, dari sesuatu yang baik, muhdoron, dihadirkan. Yaitu nanti perbuatan baik kita akan kita baca sendiri dalam kitab catatan amal perbuatan kita. Yang kata ulama, kata Nabi, bukan ulama, catatan kita dimulai dari umur 15 tahun sampai kita mati nanti. Saya sekarang 63 tahun, akan menuju ke 64. Itu berapa kali kita ngomong, berapa lama, berapa kali kita berbuat, kan ditulis semua itu. Kalau lembaran, itu kata Nabi, nanti ketika lembaran itu dibuka, itu panjang sekali, sampai dari ujung sana sampai ujung sana. Lah catatan lama sekali itu kalau umurnya panjang. Kalau umurnya baru lahir mati ya sedikit, nggak sempat dicatat. Masih bayi lahir mati itu nggak ada dosa itu. Walaupun orang tuanya menangis, harusnya bersyukur dia dikasih anak yang meninggal masih kecil. Karena kalau dia punya anak 3 kecil-kecil meninggal belum balik, itu jadi pelindung dia dari api neraka itu anak-anaknya itu. Berterima kasih harusnya, tapi orang nggak paham, nangis malahan. Harusnya ridho. Ya Allah, ya sudah saya ridho walaupun saya berat, ya Allah, menerima kematian anak saya ini. Tapi harusnya ridho dia, karena ini menjadi dinding dari api neraka bagi kedua orang tuanya. Kembali ke sini ya. Pada suatu hari nanti setiap diri akan mendapati apa yang dia perbuat dari perbuatan yang baik, muhdoron, dihadirkan, wa ma'amila, dan apa saja yang dia perbuat, min su'in, dari perbuatan yang jelek, itu pun muhdoro, dihadirkan. Nah, ketika dia lihat, tawaddu, sangat inginlah setiap diri tadi, lau, kalaulah, anna, bahwasanya, bainaha, antara dirinya, wa bainahu, dan antara perbuatan dosanya, amadan ba'idan, satu masa yang jauh, satu jarak yang jauh. Maksudnya setiap diri ingin supaya dia tidak melakukan perbuatan itu. Kenapa saya mesti berbuat begini? Menyesal dia. Kita nanti menyesal. Tuh. Tapi ya nggak ada gunanya lagi penyesalan. Ini ayat ini ya, sama maknanya dengan ini tadi. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka perbuat hadir. Sama dengan disebut dalam surah Ali Imran ini ya. Kemudian juga kata Ibnu Katsir, wa qala ta'ala, dan sama dengan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhar, dalam surat Al-Qiyamah yang sering baca Pak Iris kalau ngimami itu ya. Yunabba'u, akan diberitakan, al insan, kepada manusia,
yauma idzin di hari itu, di hari kiamat, bima qaddama dengan apa saja yang telah dia perbuat, wa akhara dan yang dia tinggalkan. Bima qaddama dengan apa yang telah dia perbuat, dia telah dahulukan. Kita sekarang sedang memperbuat ini ngaji. Ini perbuatan kita ngaji ini kita dahulukan. Qaddama ini arti bahasanya kan mendahulukan. Mendahulukan. Jadi kita mendahulukan mengaji daripada perbuatan yang lain. Itu dipuji oleh Allah. Perbuatan bagus itu. Jadi pagi-pagi itu sebelum kita berbuat cari duit, sebelum kita sekolah, sebelum kita kuliah, ngaji dulu. Sebelum kita bekerja cari nafkah, sebelum kita masak, ngaji dulu. Baru masak, baru belanja, masak. Baru ngantar anak sekolah. Jangan enggak ngaji. Alasannya apa? Ngantar anak sekolah. Nanti di hadapan Allah mau alasan apa? Enggak diterima alasan itu oleh Allah. Kenapa kamu ngaji? Ya Allah saya ngantar anak sekolah. Alah alasan. Kamu enggak bisa ngatur waktu. Kamu atur waktunya bisa. Kalau kamu tahu bahwa kamu akan ngantar anak sekolah, kamu mesti persiapkan dulu sebelum kamu ngantar anak sekolah. Kamu persiapkan dulu anak-anakmu semuanya. Terus kamu tinggal dulu ngaji sebentar nak. Ibu ngaji dulu. Ya, nanti ngaji langsung ngantar. Itu sudah waktunya ngantar anak sekolah. Sudah. Sampai saja dulu, nanti kita sambung lagi besok pagi ya. Insyaallah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.